Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya beli coklat Jepang untuk keluarga di hari Valentine. Sebenarnya sih tadinya nggak ada rencana begitu, tapi sebelumnya istri saya pernah cerita kalau dulu dia suka banget coklat Meiji yang saya bawa dari Jepang. Terus saya coba cari di Tokopedia, ternyata ada yang jualan. Langsung deh saya beli. Harga satu bungkusnya sekitar 70.000. Jadi ya lebih mahal dari harganya di Jepang, tapi rasanya enak banget. Jadi harga dan rasanya sepadan lah. Terus kemarin juga ada rapat koperasi di tempat kerja saya. Koperasi ini ada nggak ya di Jepang? Koperasi itu bentuk usaha yang dibuat bersama. Kalau di tempat kerja saya ada toko yang jual kebutuhan sehari-hari. Nah, setiap tahun koperasi adain rapat tentang laporan hasil bisnis di toko itu. Nah, salah satu bentuk apresiasi dari koperasi ke anggotanya ada pengundian hadiah juga. Hadiahnya biasanya peralatan rumah tangga, kayak mesin cuci, setrika, panci, dan lain-lain. Sayang banget saya nggak dapat hadiah. Tapi teman kerja saya dapat mesin cuci loh. Nah, minggu kemarin saya dan teman-teman di kantor dapat kiriman pizza. Banyak banget. Awalnya kami nggak tahu itu kiriman dari siapa, tapi habis cek ke sana dan ke sini ternyata kiriman itu dari alumni. Padahal dia lulusnya udah lama banget. Dia kirim pizzanya sampai 4 box loh. Padahal hari itu dosen-dosen yang datang lagi sedikit. Soalnya kuliah di semester ini udah selesai. Jadi akhirnya pizza-pizza itu dibawa pulang sama dosen dan karyawan yang hari itu masuk kantor. Saya suka banget pizza sih, tapi kalau kebanyakan juga repot ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya ajak kalian ke bengkel sepeda yang ada di Jakarta Selatan. Kali ini saya mau bersihin bagian sepeda yang paling penting, yaitu bagian yang namanya bottom bracket. Ini bagian yang jadi poros pedal sepeda. Jadi kalau kalian goes pedal sepeda, nah bagian ini yang jadi pusat putarannya. Saya sebenarnya udah bisa benerin sepeda sendiri, tapi kalau bagian ini saya belum bisa, soalnya banyak bagian kecilnya. Terus saya juga belum punya alat-alatnya. Terus sebenarnya di dekat rumah ada bengkel sepeda juga, tapi ya bengkelnya bengkel umum, bukan khusus sepeda yang kayak punya saya. Biasanya kalau akhir pekan saya banyak kerjaan kampus, tapi sekarang kan kuliah udah selesai. Jadi saya punya waktu luang sedikit. Pas mau berangkat cuacanya agak mendung, jadi agak ragu sih. Tapi kalau nggak hari itu saya nggak punya waktu lagi, jadi berangkatlah saya. Nah, pas di jalan bener deh, ternyata hujan. Hujannya lumayan gede dan anginnya kencang juga. Saya langsung berteduh di halte bus. Selain saya, banyak juga pemotor yang berteduh. Indonesia itu musimnya cuma 2, kemarau dan hujan. Tapi pas musim hujan banyak juga orang yang nggak bawa jas hujan loh. Kenapa ya kira-kira? Apa karena harganya mahal? Kayaknya nggak juga sih. Payung juga sama loh. Kayaknya walaupun mendung, jarang juga orang Indonesia yang bawa payung. Pas di halte saya juga lihat orang yang jual jas hujan praktis. Harganya 10 ribuan, jadi jas hujannya ya nggak bagus-bagus amat. Kalaupun pakai jas hujan itu kayaknya masih tetap kehujanan deh. Terus abis hujannya reda, saya langsung jalan lagi. Untung saya udah pakai fender baru, jadi bagian belakang baju nggak kotor. Nah, pas lewat satu perempatan, saya lihat baliho terkait partai politik gitu. Mungkin kalian baru dengar kata baliho ya. Baliho itu artinya poster yang ukurannya gede banget. Biasanya sih dipakai untuk promosi partai konser atau acara-acara umum. Nah, baliho partai kayak gini, terus bendera-bendera partai kayak gini, sekarang udah mulai muncul di jalan. Soalnya tahun depan ada pemilu. Untuk yang tinggal di Indonesia mungkin udah biasa lihat
pemandangan kayak gini ya. Kalau di Jepang mungkin nggak ada ya. Kalau di Jepang paling saya sering lihat poster calon wakil rakyat dipasang terpusat di satu tempat. Beda dengan di Indonesia yang kayaknya bebas pasang di mana-mana. Indonesia itu negara demokrasi, tapi kayaknya demokrasinya terlalu bebas. Contohnya kayak kampanye politik. Biasanya kalau kampanye itu diadain besar-besaran di lapangan luas. Pasti ada acara hiburannya. Ada penyanyi atau artis terkenal yang ikutan. Terus biasanya kasih hadiah ke yang nonton. Kalau sekarang sih relatif lebih aman, tapi kalau dulu suka ada bentrokan antar pendukung partai juga. Oh ya, bengkel sepedanya ada di daerah Kalibata di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini emang beda dari Jakarta Timur tempat saya tinggal. Banyak restoran dan kafe yang bagus. Terus banyak juga bengkel sepeda yang keren. Nama bengkelnya Velovelas. Hari itu kan hujan, jadi bengkelnya agak sepi. Bagus sih. Soalnya sepeda saya bisa langsung dikerjain. Bengkel sepeda kayak gini kayaknya ada banyak di Jepang ya. Kalau di Jakarta masih sedikit sih. Di situ ada banyak sepeda, spare part, dan aksesoris yang saya mau. Saya kayak ada di dalam surga sepeda. Selain jualan di situ, katanya mereka juga punya toko online di Tokopedia. Hari itu kebetulan yang punya bengkel lagi ada, jadi saya kenalan juga sama pemilik bengkelnya loh. Terus dia juga bersedia diwawancara. Coba cek wawancara saya dengan pemilik bengkelnya ya. Oke, sip. Makasih. Terima kasih, Mas. Ya, siap. Sama-sama. Perkenalkan diri dulu dong. Halo, saya Kay. Ya, saya owner dari Velovelas, toko sepeda di Bilangan, Jakarta Selatan. Oke, sip. Makasih. Udah berapa lama, Mas, bengkelnya ini? Saya buka toko itu tahun 2021 bulan Maret. Ya, awalnya jualan online dulu ya. Jualan online dulu, terus ada rejeki, baru buka toko di tahun 2021. Oke. Jualan online-nya udah berapa lama, Mas? Jualan online itu aku dari tahun 2019 aku jualan part-part kecil lah, part-part sepeda yang murah-murah. Terus ngumpulin, ada rejeki, ketemu partner, satu visi sama misi, buka toko akhirnya di 2021. Oke, sip. Terus itu namanya apa tadi tokonya, Mas? Velovelas. Terus lambangnya itu kan saya lihat kaktus ya, itu kenapa tuh bisa begitu? Nah, kaktus tuh sebenarnya kan tanaman perang lah, itu kena badai, cuaca panas, dingin, tetap aja dia itu nggak mati gitu. Makanya aku bikin filosofi kaktus itu di toko supaya sekuat kaktus lah gitulah. Jadi lebih kuat menghadapi rintangan segala macam lah kalau di sepeda kan kompetitornya banyak kan. Oh ya, sip. Oke, kalau pengalaman Mas sama sepeda sendiri gimana? Naik sepeda dari kapan? Aku naik sepeda itu dari tahun 2000. Wah, tunggu. Kayaknya 2009 deh. Itu aku mainnya MTB, Mas. Main MTB gitu loh. Nah, habis itu dari MTB itu aku kan main enduro gitu kan. Cuma nggak serius banget, nggak jadi atlet gitu. Cuma main iseng aja, aku suka kayak gitu. Terus pandemi masuk di 2020 ya. Nah, aku awalnya kerjanya itu aku hairdresser, Mas. Oh, aku penata rambut. Penata rambut dan busana. Jadi dari 2005 sampai 2020 awal akhirnya stop tuh di pandemi. Wah, sempat depresi tuh, Mas. 3 bulan nggak ada kerjaan, yang biasanya aku guntingin rambut orang sama foto segala macam, photoshoot gitu. Itu habis tuh. 3 bulan habis. Nah, dari situ aku jualin sepeda MTB yang lama buat modal.
Akhirnya aku dulu 2019 juga udah jualan part, tapi ya kecil-kecil aja, iseng mas, nggak yang serius itu, karena kan punya kerjaan utama itu. Nah dari situ tuh berhenti, ya udah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya jualan sepeda enak deh. Terus pandemi itu waktu itu yang corona tuh orang lagi nyari kesibukan kan. Akhirnya aku cari peluang itu dapat. Cuma aku mainnya langsung di fiksi mas. Aku nggak pernah main di seli. Aku cuma main di fiksi awal-awal gitu. Terus akhirnya ketemu partner, punya rejeki, kita bikin toko gitu loh. Oke, sip. Ini tokonya ada di Jakarta Selatan ya, di Selatan, Kalibata di ya. Kalibata Utara 2 mas. Mungkin ada banyak orang Jepang kali yang tinggal di sekitar sini. Iya. Boleh main ya ke sini? Boleh dong, boleh banget. Kalau mau main sepeda, mulai terus kerjanya mau pakai sepeda, boleh banget. Sip. Ini kalau Mas sendiri punya Instagram ada? Aku Instagramnya toko yang punya. Ada di Instagramnya namanya Velovelas. Nanti kita cantumin di atas ini ya. Nanti kalau ada orang Jepang mau main gitu, mesti ngehubungi dulu nggak? Iya. Mesti ngehubungi dulu, dibantu sama Mas ya. Oke, sip. Terus kalau di Jepang itu kan sepeda itu dipakai buat kehidupan sehari-hari itu, kayak pergi ke sekolah, ke tempat kerja gitu. Kalau menurut Mas di Indonesia tuh penggunaan sepeda tuh kayak gimana? Penggunaan sepeda sebenarnya udah kayak gitu, cuma fasilitasnya yang sering dipakai sama motor. Belum bisa kayaknya gitu loh. Memang harus pemerintahnya harus lebih galak sih sebenarnya. Jadi teman-teman yang bike to work keganggu gitu, jalur sepedanya dipakai buat motor gitu. Sip. Terima kasih Mas Kei. Nah ini pesan terakhir buat mungkin orang asing kali ya yang tinggal di Jakarta tentang sepeda ini apa nih? Ya maksudnya kalau di Jakarta memang belum, yang tadi saya bilang tuh belum budayanya belum sekuat Jepang. Tapi kita tuh teman-teman yang komunitas sepeda tuh sedang berjuang itu sebenarnya. Jadi tetap mengasihkan kok kalau bersepeda di Jakarta tuh tetap mengasihkan walaupun macet. Ya kayaknya itu rintangannya, serunya di situ deh. Boleh dicoba gitu loh bagi teman-teman teman-teman orang-orang Jepang gitu kan yang pengen bersepeda di Jakarta gitu, kayaknya boleh dicoba gitu kan. Serunya sepeda di Jakarta malam-malam atau pagi siang tuh seru deh gitu. Oke Mas Kei, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan.
dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanisia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.